Halo semua, ketemu lagi sama saya. Sesuai janji saya yang sebelumnya ya, mau bikin casing komputer sendiri karena waktu itu habis merakit komputer. Nah, itu belum ada casingnya, jadi masih pakai casing yang lama, yang jadul lah. Nah, sebetulnya saya udah cari-cari casing ya buat komputernya, cuma nggak nemu karena mejanya yang saya kecil gitu kan. Komputer CPU yang lama aja saya harus pakai meja tambahan gitu kan buat nyimpen si CPU-nya. Kalau casing-casing yang bagus itu kan biasanya besar-besar ya tuh, jadi nggak mungkin saya simpan di meja yang kecil ini, pasti ganggu gitu kan. Nggak mungkin disimpan di meja gitu, mau di sebelah kiri nggak bisa, nggak enak ngelihatnya kan, posisinya nggak enak lah gitu kalau di sebelah kiri nggak kelihatan kan. Kalau di sebelah kiri itu nanti berarti casing posisinya kanan ya yang kelihatan, itu kan ketutupan sama panel ya, belakang ya, nggak transparan. Kalau di sebelah kanan nggak mungkin, juga sempit tuh, ada mentok tembok sama kalau sebelah kanan kan keyboard ya, mouse ya, jadi mengganggu kinerja gitu kan. Terus kalau disimpan di bawah digeletakin gitu aja kan sayang gitu kan. Itu duit itu kemarin rakit habis 11 jutaan gitu kan, ya itu duit 11 juta itu kalau bagi saya itu gede banget gitu kan. 11 juta, apalagi teman-teman mungkin ada yang rakit habis 20 juta, 50 juta atau 100 juta gitu kan. Gak mungkin geletakin CPU-nya di bawah gitu, di lantai gitu kan, bawah meja. Mau diposisikan bagaimanapun casingnya susah gitu kan, karena meja saya kecil gitu kan. Akhirnya saya survei sama cari-cari ide, ya ada casing yang ditempel di tembok gitu kan. Ya cuman kebanyakan itu open case ya, jadi nggak agak kurang suka sih saya pribadi kalau open case gitu, karena di saya itu kan banyak debu ya, jadi debunya nempel di hardware komputer itu jelek gitu kan. Kalau banyak debu itu menghambat performa komputernya gitu. Terus ya akhirnya ya buat aja lah itu kan casingnya yang bisa ditempel di tembok, tapi full casing gitu, casing tertutup ya, casing standar biasa lah tertutup gitu, tapi digantung di tembok. Karena kalau digantung itu kan bisa sebuah kebanggaan gitu kan. Jadi saya ngerakit komputer habis 10 juta, 11 juta itu kan, terus pakai casing yang wah, yang keren itu kan, disimpan di meja itu kan. Biasanya casing yang bagus-bagus itu kan gede-gede gitu kan, pasti ngabisin tempat gitu. Nah, jadi solusinya ya digantung lah. Jadi selain menghemat tempat, juga bisa dipajang gitu kan, ibaratnya majang duit gitu kan, 10 juta atau misalnya yang temen-temen 50 juta, 100 juta bisa dipajang di tembok gitu kan. Kebanggaan gitu lah, kebanggaan kita gitu kan, majang di tembok, apalagi ngerakit sendiri si CPU-nya gitu ya. Dan akhirnya saya buat casing yang digantung di tembok gitu kan. Nah, tapi dengan spesifikasi CPU standar gitu, yang ada tutupnya buat airflow yang bagus gitu kan. Terus hardware-nya bisa diekspos semua gitu kan.
jadi kelihatan semua hasil karya rakit kita itu kan, kayak PSU-nya gitu kan. PSU-nya biasanya kan kalau di yang biasanya itu kan ngumpet gitu kan, si PSU hard disk atau enggak SSD kebanyakan ngumpet. Kalau yang saya buat ini terekspos semua dari PSU, terus hard disk, mungkin kalau ada SSD juga bisa dipasang nanti di dekat hard disk ini ya. Terus yang lain-lainnya lah, ini standar casing full itu kan, ada tutup dengan airflow gitu. Ya, terus bisa dipajang, ditempel di tembok gitu kan, jadi suatu kebanggaan bisa kelihatan gitu kan, dipajang di tembok kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara buatnya, tonton terus ya videonya. Dan nanti kita lihat ini dia cara pembuatan casingnya. Oke. Untuk bahan buat rangkanya saya menggunakan besi siku bolong ini ya. Ini panjangnya sekitar 3 meteran, dan untuk ketebalannya itu 1,2 mm ya. Ini saya menggunakan 3 batang besi siku, dan udah kita tinggal potong-potong aja ini. Nah, jadi hasil potongannya ada 3 ukuran ya, seperti ini. Ada yang panjang, ada yang sedang, sama yang pendek. Ini udah sesuai sama sketsa yang udah saya buat. Jadi yang panjang itu untuk ini. Nah, yang sedangnya ini untuk tiangnya ya. Terus kalau yang pendeknya ini untuk yang lebarnya kan. Jadi nanti seperti ini posisinya. Begini ya. Ide awalnya itu tadinya maunya saya pakai baut kayak gini untuk rangkanya. Ini saya gini ya, disambung-sambungnya ini pakai baut kayak gini. Nah, cuman sepertinya nanti bakalan ganggu buat proses selanjutnya nih, buat kayak pasang-pasang dudukan buat motherboard, terus kipas apa gitu, karena nantinya jadinya kebanyakan bautnya. Tapi untuk ini sih lumayan kokoh ya, cuman memang takutnya sih nanti bakal merubah posisi kalau pakai baut kayak gini. Jadi mungkin harus dilas ya biar lebih kokoh. Dan untungnya tetangga saya ada yang bisa ngelas, jadi saya panggil aja ke rumah buat ngelas rangkanya. Nah, ini
setelah dilas hasilnya seperti ini udah jadi ya, tinggal kita masuk ke proses selanjutnya. Oke. Untuk posisi kipas exhaustnya nanti di sebelah sini ya, di belakang, di atas dua. Ini kan motherboard, nanti posisinya harus disesuaikan dulu sama motherboardnya ya. Kalau untuk intake di depan nanti saya pasang dua kipas seperti ini. Nah, untuk dudukan kipasnya sekalian tutup cover rangkanya, ini saya pakai plat besi bolong-bolong kayak gini. Ini ukurannya ketebalan 0,8 mm, kalau untuk lubangnya itu sekitar 5 mm. Nah, nanti posisinya seperti ini, nutupin ada beberapa bagian yang bakal dipasangin plat besi ini ya. Nah, seperti ini. Oke lah, kita lanjut ke proses selanjutnya, kita potong-potong terus kita pasang plat besinya ya. Untuk dudukan kipas dan bodinya ini udah selesai ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini di beberapa tempat ditutup dengan plat besi bolong-bolong kayak gini untuk ventilasi ya. Nah, seperti ini juga buat air flow-nya nanti untuk kipas ya. Oke, selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk menentukan motherboard biasanya menggunakan plat besi bolong ya, mungkin dengan ketebalan 0,8 mm sama, cuma lubangnya ini agak kecil, mungkin sekitar 3 mm ya. Soalnya biar gampang buat dibentuk nantinya sama buat lubang-lubang dudukan baut motherboard ya. Nah, ini tinggal diukur terus kita potong-potong si dudukannya. Oke.
Oke, ini udah masuk ya ke rangka untuk dudukan motherboardnya. Ya seperti ini, mungkin nanti bakal ada penyesuaian sedikit diukur sama motherboardnya, nanti dipasin. Sekarang kita pasang dulu baut dudukan motherboardnya. Ini buat kabel manajemennya, saya harus bikin lubang di belakang sini supaya kabel manajemennya nanti bagus ke belakang. Ini buat dudukan baut motherboard, ini saya cetak pakai kardus ya, biar pas dia nanti ukurannya sama si motherboard yang akan kita pakai ini. Nah, beres ya, ini udah semua, udah pada kencang si dudukan bautnya, dudukan skrupnya. Ini tinggal kita tes pasang di motherboard dan casing. Oke, selesai, kita masuk ke proses selanjutnya ya. Nah, untuk back panelnya kita modifikasi lagi, ini plat bolong yang ada di belakang sini ya, yang tadi udah kita buat. Nanti kita gunting, kita bolongin, ini disesuaikan sama posisi back panelnya dari bawaan dari motherboard sama VGA ya. Oke.
Nah, untuk tombol power sama tombol reset saya ini pakai push button stainless yang LED ya. Ini ukuran 16 mm sama 12 mm. Kita rakit dulu ya. Nah, untuk plat bolong yang ini saya tambahin kawat mesh ya buat kipas. Ini kawat mesh ini anti debu, jadi biar debu nggak masuk ke dalam casingnya ya. Nah, ini semua buat dudukan yang buat kipas ini udah saya tambahin kawat mesh kayak gini, jadi biar aman dari debu, nggak masuk ke dalam casing. Oke. Jadi 99% bahan untuk membuat casing ini dengan semua komponen CPU-nya itu sebenarnya saya dapatkan dari sebagian besar dari online. Ya, zaman sekarang kan udah canggih ya, semua udah serba online, semua bisa didapatkan lewat online ya. Ada beberapa part yang saya dapatkan dari COD juga, tapi kebanyakan dari online sih. Rata-rata semuanya biaya belanjanya di si hijau ya, emang nyaman di situ sih. Tapi ada juga beberapa yang saya dapatkan di si oranye, karena di si hijaunya nggak ada. Nah, ini buat tutup belakangnya sama atas sama depan udah 3 pieces saya pesan online. Ini udah dipotong di sana, jadi kita tinggal pasang aja, tinggal bolongin sama tinggal dipasang.
bikin koper akriliknya nih, dan di dekat tempat saya kebetulan ada bengkel akrilik ya, jadi mau saya bawa ke sana supaya gampang, soalnya agak-agak sedikit ringkih kalau potong akrilik. Nah ini dia tempatnya. Nah tapi sebetulnya pengennya di cutting laser ya, cuman ternyata harus manual. Kalau laser harus masuk software, jadi nggak bisa, itu rada ribet susah. Nah, tapi hasilnya lumayan lah ya, bagus. Dan ini udah tinggal pasangin perintilannya, dan sebentar lagi udah jadi. Oke. Sebelum lanjut kita tes dulu nih ya, nyala apa enggak. Nah ini udah nyala ya, berarti udah oke nih, udah bisa nyala, nggak ada masalah berarti. Nah udah bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita cat semuanya. Sebelum dicat saya mau pasang dulu ini buat di temboknya, saya ukur dulu biar pas. Nah untuk pengecatan ini saya menggunakan cat semprot, ini warnanya hitam drop atau matte black.
besi ini nanti fungsinya untuk pasang casingnya di tembok. Ini belum sempat saya set karena piloknya keburu habis, dan karena casingnya ini berat, besi ya, jadi masih dibantu sama mantan pacar saya yang paling cantik sedunia supaya bisa kepasang. Nah, oke teman-teman, ini kita nyalain dulu komputernya. Untuk tombol power dan tombol reset ini saya menggunakan push button LED ya. Jadi indikator-indikator HDD LED sama indikator power LED-nya ini disatuin sama tombol ini. Terus ini untuk colokan panelnya, di sini ada dua colokan USB 3.0. Juga ada colokan buat HD audio yang untuk mic, satunya lagi untuk headphone atau juga bisa untuk speaker ya. Ini yang casing depan ini yang ada LED-nya itu sebetulnya boleh water cooler ya, cuman karena dananya nggak ada jadi nggak kebeli water coolernya. Yang kebelinya jadi air cooler ini yang jadi kipas. Jadi ya ini harus saya pikir ulang dan akhirnya cuma ditutup pakai plat aja. Terus saya tambahin lampu LED strip ya. Nah, ini salah satu fitur yang paling canggih yang ada di casing ini ya. Jadi ini untuk membuka casing depan ini menggunakan touchscreen. Nah, keren kan? Touchscreen, jadi untuk bukanya kita tinggal pencet aja ini, yang ini bisa kebuka otomatis. Nah, ini kita lihat, nah ini kebuka otomatis ya. Ini fitur yang paling canggih di casing ini, di casing lain nggak ada yang punya. Dan ini saya pakai tabung hidrolik atau biasanya buat furnitur, atau biasanya disebut gas spring. Ini terus ininya juga sama, otomatisnya buat biasanya dipakai buat lemari yang ada kacanya, biasa pakai ini ya otomatisnya. Terus kalau yang sebelah sini ini dibuka aja, tinggal dibuka peliknya, dia ini nempelnya ini pakai magnet. Nah, ini itu magnet, jadi nggak pakai apa-apa, jadi tinggal plug
nempel gitu, soalnya kan dia barangkali besi ini jadi gampang buat nempel. Yang sebelah sana juga sama, ada magnetnya biar rapat gitu, tertutup, biar nggak ada debu masuk gitu kan. Nah, untuk nutupnya ini juga cukup mudah ya, ini tinggal ditekan aja, nanti dia ngunci sendiri karena ini udah menggunakan sistem magnet nih, jadi nggak perlu kunci lagi. Dan kenapa saya memakai bahan dasar besi ini untuk pembikinan casingnya, yaitu karena biar sesuai temanya gitu dengan lingkungan kerja saya, yaitu di bidang online shop. Bisa kita lihat di belakang sana saya punya rak yang sama juga bahannya dari besi bolong ini, dan biasanya rata-rata online shop itu pada punya rak besi bolong ini ya, dan makanya kenapa saya menggunakan bahan-bahan besi ini supaya temanya sama, sesuai gitu dengan lingkungan kerja. Oke. Nah, jadi untuk kedepannya ini banyak banget yang harus diperbaiki ya. Salah satunya itu bracket yang buat ngegantungin casingnya di tembok, ini terlalu ribet ya buat pasang casingnya. Tapi nanti akan saya rubah, saya bikin yang lebih mudah lagi buat menggantungnya. Dan terus nanti ini akan saya bawa ke ahli 3D modeling ya, saya kayak yang bisa CATIA atau AutoCAD itu, biar bisa masuk ke software, ada 3D modelnya, supaya nanti ukuran-ukurannya bisa lebih akurat ya, terus hasilnya juga bisa lebih rapi. Oke. Nah, ada satu hal terakhir yang harus saya lakukan supaya casingnya sempurna, yaitu saya harus kasih nama ini casingnya ya, soalnya biar ya kalau ada barang kesayangan kan biasanya dikasih nama ya, itu kayak hewan peliharaan atau motor juga biasanya suka dikasih nama pilihan gitu. Nah, ini juga saya kasih nama atau saya kasih judul ya, ini udah saya kasih stiker. Jadi judulnya casing ini adalah waring ya, jadi casing yang bisa ditempel di tembok. Oke. Nah, dengan udah nempelnya stiker ini, jadi sudah selesai pembuatan casingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi semua orang. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan terima kasih.